Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai e-commerce, digital markets and digital goods. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next. Oke. Jadi anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Aam Arsyad, lalu ada Azari Ariska Nuranda, Biki Maulana, Mita Oktaviani, Fiarima, dan Wulan Oktila Sarin. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama, apa itu e-commerce? E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah transaksi komersil yang dimungkinkan secara digital antara organisasi dan individu. Untuk sebagian besar, ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan web. Transaksi komersil yang melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, melintasi batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas produk dan layanan, misalkan seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak, dan e-commerce yang lain. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya, mengapa e-commerce berkembang dengan pesat? Jawabannya terletak pada sifat unik dari internet dan web itu sendiri. Sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Oke. Lalu fitur unik dari internet dan web sebagai media komersil itu ada beberapa, seperti ubiquity atau di mana-mana, jadi bisa digunakan di mana saja. Lalu jangkauannya itu global, jangkauannya global. Yang selanjutnya standar universal, lalu kekayaan ini maksudnya kekayaan fitur ya, fiturnya lebih lengkap daripada yang versi konvensional atau tradisional. Nah, selanjutnya ada interaktivitas, lalu kepadatan informasi, lalu personalisasi atau kustomisasi, dan teknologi sosial. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya tentang digital market. Oke, karena e-commerce nggak jauh-jauh dari digital market. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat bertukar informasi dalam jumlah besar secara langsung, instan, dan gratis. Hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka atau pangsa pasar mereka. Di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang, dan dalam hal itu pasar digital dikatakan lebih transparan daripada pasar tradisional. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah. Biaya menu yang lebih rendah, atau di sini maksudnya biaya pedagang untuk mengubah harga gitu. Lalu diskriminasi harga yang lebih besar dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Pasar digital atau digital market memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen melewati perantara seperti di distributor atau gerai retail. Menghilangkan perantara di saluran distribusi dapat menurunkan biaya transaksi pembelian secara signifikan. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya. Oke, jadi selain digital market, ada juga digital goods. Yang mana digital goods atau barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku semuanya dapat diekspresikan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Saat ini produk ini dikirimkan sebagai aliran digital atau unduhan. Biaya pengiriman melalui internet sangatlah rendah. Biaya pemasaran seringkali tetap sama dan harga dapat sangat bervariasi. Di mana di internet, pedagang dapat mengubah harga sesering yang diinginkan karena biaya menu yang rendah. Nah, dampak internet di pasar juga untuk jenis barang digital ini sangat revolusioner.
dan kami melihat hasilnya di sekitar kami setiap hari. Bisnis yang bergantung pada produk fisik untuk penjualan seperti toko buku, toko musik, penerbit buku, label musik, dan studio film menghadapi kemungkinan penurunan penjualan dan bahkan kehancuran bisnis mereka. Langganan koran dan majalah dalam bentuk cetak menurun, sementara jumlah pembaca dan langganan online semakin berkembang. Boleh di next. Ada juga tipe-tipe e-commerce. Yang pertama ada perdagangan elektronik atau business to consumer B2C, yang mana melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individu. Ada juga perdagangan elektronik konsumen ke konsumen atau C2C, yang melibatkan penjualan konsumen langsung ke konsumen. Yang terakhir ada perdagangan elektronik business to business atau B2B, yang melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Di next, Sasa. Ada juga model bisnis e-commerce, yang mana terdiri dari portal, e-tailer, penyedia konten, broker transaksi, pencipta pasar, dan yang terakhir penyedia komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada model pendapatan e-commerce. Jadi model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan laba, dan menghasilkan laba atas investasi yang unggul. Meskipun ada banyak e-commerce yang berbeda model pendapatan yang telah dikembangkan, sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan berikut. Nah, model pendapatan periklan itu dapat dari pengunjung yang meng-views atau menonton sebuah iklan. Kemudian penjualan itu pendapatan dari hasil penjualan seperti penjualan barang, informasi, ataupun layanan. Kemudian ada langganan itu dari pengguna yang berlangganan. Kemudian ada premium, yaitu pendapatan dari hasil mengubah pengguna dari yang awalnya itu mendapatkan layanan gratis, kemudian menjadi pelanggan yang berlangganan premium. Kemudian ada biaya transaksi, yaitu biaya pendapatan yang didapatkan dari hasil transaksi, dan afiliasi, yaitu biaya pendapatan atau biaya rujukan yang didapatkan dari penjualan. Next. Kemudian ada mode pemasaran e-commerce. Jadi banyak perusahaan pemasaran e-niaga atau e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas iklan spanduk, multimedia, dan video. Mengacu pada penargetan perilaku, mengacak aliran klik, yaitu riwayat perilaku mengklik, dari ribuan web situs, tujuannya adalah untuk memahami minat dan niat mereka, dan mengeksposnya hingga membuat iklan yang secara unik sesuai dengan perilaku mereka. Next. Kemudian ada e-commerce sosial dan jaringan pemasaran. Jadi e-commerce sosial adalah perdagangan berdasarkan gagasan grafik sosial digital. Nah, grafik sosial digital adalah pemetaan semua hubungan sosial online yang signifikan. Hubungan sosial online ini dapat terjadi di jejaring sosial online seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan puluhan situs lain yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk berbagi minat, nilai, dan ide. Nah, tanpa Anda sadari, Anda terhubung langsung dengan banyak teman dan kerabat. Konsep keterkaitan orang-orang ini penting bagi e-niaga karena produk dan layanan yang Anda beli akan mempengaruhi keputusan teman Anda, dan keputusan teman Anda pada gilirannya akan mempengaruhi Anda. Nah, salah satu contohnya ialah tombol like pada Facebook yang memungkinkan pengguna memberitahu teman mereka bahwa mereka menyukai produk, layanan, atau konten. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada bisnis to bisnis e-commerce, efisien baru, dan hubungan. E-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme berkemampuan internet yang berbeda. Sekitar 80% dari e-commerce bisnis to bisnis online masih berdasarkan sistem berpemilik untuk pertukaran data elektronik atau EDI. Data elektronik interchange memungkinkan pertukaran komputer ke komputer antara dua organisasi standar transaksi seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Transaksi secara otomatis dikirim dari satu sistem informasi ke sistem lainnya melalui jaringan.
Kemudian ada layanan dan aplikasi m-commerce. Aplikasi m-commerce telah diluncurkan untuk layanan yang sangat membutuhkan waktu, yang menarik orang yang sedang bergerak atau yang menyelesaikan tugas dengan lebih efisien daripada metode lain. Mereka sangat populer di Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain dengan nirkabel yang kuat infrastruktur broadband. Lalu bagian-bagiannya menjelaskan beberapa contoh, yaitu terdapat layanan berbasis lokasi, perbankan dan layanan keuangan, periklanan dan retail seluler, dan game dan hiburan. Kemudian membangun kehadiran e-commerce, yaitu membangun kehadiran e-commerce yang sukses itu membutuhkan pemahaman yang tajam tentang bisnis, teknologi, dan masalah sosial, serta pendekatan sistematis. Dua yang paling penting tantangan manajemen dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses yaitu pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis yang ingin dicapai. Lalu kedua, mengetahui cara memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan bisnis, fungsi sistem, dan persyaratan informasi. Dalam perencanaan, kita harus mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs kita, dan kemudian mengembangkan daftar fungsionalitas, sistem, dan persyaratan informasi. Tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang Anda inginkan untuk dimiliki situs Anda. Fungsi sistem adalah jenis kemampuan sistem informasi yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Persyaratan informasi untuk sistem adalah elemen informasi yang harus diproduksi oleh sistem untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis situs e-niaga sama dengan tujuan bisnis toko retail fisik, tetapi harus disediakan seluruhnya dalam bentuk digital 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Selanjutnya ada membangun situs web, itu dibagi dua. Yang pertama membuat sendiri. Ada berbagai macam alat yang membantu Anda membangun situs Anda dari awal seperti Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression, hingga alat pembuat situs yang dikemas sebelumnya yang dapat membuat situs canggih yang disesuaikan untuk kebutuhan Anda. Yang kedua, dia menggunakan template, misalnya Yahoo Merchant Solution, Amazon Stores, dan eBay semuanya menyediakan template yang hanya meminta Anda untuk memasukkan teks, grafik, data lainnya. Menggunakan template adalah solusi yang paling murah dan paling sederhana. Namun template yang disediakan terbatas sehingga Anda sudah membuat situs web yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Selanjutnya ada hosting atau mengoperasikan situs web bisnis. Bagian besar bisnis memilih untuk melakukan outsourcing hosting, yaitu dengan membayar vendor untuk menjadi host pada situs web mereka. Vendor bertanggung jawab memastikan situs webnya aktif dan dapat diakses 24 jam sehari. Dengan membayar biaya bulanan, perusahaan bisnis tidak perlu menyiapkan dan memelihara web server, tautan telekomunikasi, atau staf khusus. Dengan perjanjian co-location, perusahaan bisnis hanya membeli atau menyewa server web dengan catatan perusahaan bisnis tersebut memiliki kontrol total atas operasinya. Server tersebut tidak ditempatkan di perusahaan bisnis, melainkan di lokasi vendor. Vendor tersebut memelihara fasilitas, jalur komunikasi, dan pemesinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, kemudian ada anggaran situs web. Nah, situs web sederhana dapat dibuat dan dihosting dengan biaya tahun pertama sebesar $5.000 atau kurang. Nah, situs web dari perusahaan besar dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dan keterkaitan dengan sistem perusahaan membutuhkan biaya yang mahal, jutaan dolar setahun untuk dibuat dan dioperasikan. Misalnya, Bluefly yang menjual dengan potongan harga pakaian desainer wanita dan pria secara online menginvestasikan lebih dari $5,3 juta sehubungan dengan pembangunan kembali situs webnya. Nah, pada tahun 2011, Bluefly memiliki penjualan online sebesar $88 juta dan sekarang meningkatkan pendapatan pada 10% setahun. Nah, anggaran teknologi e-commerce-nya lebih dari $8 juta setahun.
Nah, kira-kira 10% dari total pendapatannya. Nah, studi kasus e-commerce Shopee. Kami mengambil contoh Shopee ya. Shopee adalah pusat perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah Sea Group. Nah, sebelumnya dikenal sebagai Garena. Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Ferris Lee. Nah, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Nah, mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil dan menjadikannya Shopee pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia. Nah, Shopee dikenalkan untuk pertama kalinya sebagai pasar pelanggan ke pelanggan atau mendapat singkatan C2C ya. Namun sekarang sudah beralih menjadi model hybrid dan kini Shopee dijadikan juga sebagai bisnis ke pelanggan atau mendapatkan singkatan B2C. Nah, tetapi semenjak awal peluncurannya sebagai Shopee Mall dan menjadi platform toko online yang memiliki brand ternama. Nah, kini Shopee telah memiliki mitra bisnis mencapai lebih dari 70 penyedia layanan kurir terbaik yang ada di seluruh negara dan menyediakan berbagai dukungan logistik untuk semua penggunanya. Nah, Shopee telah meningkatkan kerjasamanya dengan berbagai jasa logistik lokal dan penyedia jasa transportasi online ternama dari beberapa negara. Nah, ini adalah bentuk kemajuan Shopee yang selalu berupaya memberikan kesan terbaiknya untuk semua pengguna di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, dikutip dari liputan6.com, hasil riset Mark Plus Incorporation terkait peta kompetisi e-commerce di masa pandemi COVID-19 menemukan jika Shopee mendapat urutan pertama sebagai e-commerce yang banyak digunakan selama kuartal 3 2020. Nah, hal ini dapat terjadi karena Shopee memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru. Nah, menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung berinteraksi ataupun tawar-menawar. Nah, fitur chatting pada aplikasi Shopee juga berbeda karena selain bisa mengirim pesan, tetapi juga bisa mengirim tautan seperti foto. Selain itu, Shopee juga memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media sosial. Nah, marketing yang dilakukan Shopee agar menarik banyak orang yaitu dengan memberikan promo gratis ongkir tanpa ada minimal pembelian. Nah, tentu juga di waktu-waktu tertentu ya. Dan Shopee juga memiliki fitur user engagement dan entertainment yang membuat Shopee itu unik sehingga pengguna Shopee itu betah. Yaitu seperti goyang Shopee ya yang kita tahu ya. Goyang Shopee, Shopee Lucky Prize, Shopee Tanam, Kue Shopee, dan Shopee Live ya. Kelemahan dari Shopee yaitu aplikasi Shopee terkadang lambat untuk diakses, terutama pada waktu Harbolnas, karena terlalu banyak pengguna yang mengakses. Dan pelayanan dari customer service Shopee juga sering berupa bahasa mesin ya, sehingga menyulitkan kita untuk melaporkan kendala yang kita alami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.